Ketujuh, apakah dia berasal dari keluarga tersembunyi? Donald belum menyerah. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berubah menjadi Tuan White yang terhormat padahal dia jelas-jelas adalah seorang pecundang muda yang mengenakan pakaian jalanan. Nona Emily pasti telah melakukan kesalahan dengan mengakui orang yang salah. Ya, itu pasti terjadi. Nona Emily, lihat lebih dekat. Namanya Harvey. Dia magang selama 1 bulan di departemen kami. Dia bukan orang kaya. Jangan tertipu olehnya. Donald berkata dengan cemas. Mata Emily menjadi semakin dingin. Mengapa orang bodoh ini belum berhenti? Apakah Anda harus membuat Tuan White marah? Tentu saja saya tahu nama Tuan White. Dia adalah tamu di rumah saya kemarin. Kami menegosiasikan bisnis senilai lebih dari 10 juta dolar. Bagaimana saya bisa mengakui orang salah? Ini adalah jam kerja. Apa yang kamu lakukan di sini? Emily, dia memarahi dengan dingin. Donald tercengang. Tidak peduli seberapa lambat reaksinya. Dia seharusnya sudah sadar sekarang. Harvey benar-benar memiliki status yang luar biasa. Tetapi mengapa orang yang begitu berkuasa datang ke perusahaan untuk bekerja sebagai karyawan? Mencari pengalaman hidup. Tuan White, mohon jangan tersinggung dengan kesalahan manajemen saya. Saya harap ini tidak akan mempengaruhi hubungan kita. Emily meminta maaf di depan umum. Tentu saja. Harvey berkata. Kami adalah mitra dan teman. Hal kecil ini bukan apa-apa. Emily menepuk dadanya yang megah dan menghela nafas lega. Tuan White sangat murah hati. Dia sangat menghargai hubungan antara keduanya sehingga dia menghargai lebih dari sekedar beberapa botol anggur. Itu adalah energi di balik Harvey. Terlebih lagi, hubungan keduanya baru saja terjalin. Jika mereka putus karena masalah sepele ini, dia tidak mau mengatakan apapun di dalam hatinya. Saya khawatir wanita muda itu tidak akan melepaskannya. Sikap Emily membuat semua orang terkesiap. Tetapi, Harvey berkata sambil tersenyum. Apa yang dikatakan manajer Brock benar. Saya magang di sini selama sebulan. Apa yang terjadi? Emily benar-benar terkejut. Kemudian Harvey menceritakan kepadanya kisah umum. Nadanya sangat tenang, tidak menunjukkan emosi apapun, dan tidak sengaja melebih-lebihkan apapun. Tetapi semakin sering hal ini terjadi, semakin Anda merasakan ketidakpuasannya. Semakin banyak Emily mendengarkan, dia menjadi semakin marah. Saat aku mendengar kata terakhir, dia menampar meja dengan keras. Dia berbalik dan menatap Donald dengan matanya seperti genangan kematian. Seorang manajer departemen sebenarnya meminta Harvey untuk memberinya hadiah. Akibatnya, dia diancam melalui tekanan dan difitnah sebagai spionase komersial. Emily sangat marah hingga dia memiliki keinginan untuk membunuh. Donald menunduk, tidak berani menatap Emily. Emily menunjuk ke arahnya dan Halan. Alisnya berkerut dalam. Dan dia berkata dengan marah. Kalian berdua, segera keluar dari sini. Perusahaan tidak bisa mentolerir kambing hitam sepertimu. Dia sangat marah hingga dia mengutuk. Wajah Donald memerah, mengetahui bahwa dia tidak bisa lagi tinggal di perusahaan ini. Pecahkan saja stoplesnya dan buang. Dia mengerutkan kening dan berkata, Anda dapat memecat saya. Tetapi Anda harus memberikan kompensasi kepada saya sesuai dengan standar hukum. Jika tidak, saya akan mengajukan arbitrase perburuhan. Bagaimanapun, Anda dapat menghasilkan uang dengan hal ini. Emily tersentak. Dia hampir menderita kerugian besar. Anda masih ingin memberikan kompensasi. Oke, bagus sekali. Emily tertawa dengan marah. Jangan khawatir, saya tidak akan kehilangan 1 sen pun dari apa yang harus saya berikan kepada Anda. Tetapi, saya akan menyelidiki semua yang Anda lakukan di perusahaan dan memesannya hak untuk menuntut Anda. Juga, saya, Emily, menjamin bahwa sama sekali tidak ada tempat bagi Anda, Donald Brooks, di industri ini di Daxwood. Suara itu memekakan telinga. Emily dianggap terkemuka di industri Daxwood. Jika ingin membuat Donald menjadi gelandangan, hanya perlu 1 kalimat. Bahkan jika tangan dan kaki Donald bersih, dia tidak akan bisa bertahan hidup di Daxwood di masa depan. Baru kemudian Donald sadar dan buru-buru memohon. Saya baru saja melakukan kesalahan. Nona Emily, tolong beri saya kesempatan lagi.
Saya memberi Anda 3 menit dan segera menghilang. Jangan paksa saya menelepon keamanan. Emily menoleh ke arah Harvey. Dia berkata, Tuan White, apakah Anda baru saja mengalami cedera? Biarkan saya mengobatinya untuk Anda. Harvey berhenti dan berkata, Baiklah, saya baru saja menendang Donald, dan pinggang saya terasa sakit sedikit bengkok. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berbalik ke arah berjalan menuju kantor yang kosong. Ketika melewati Donald, dia bahkan tidak melihatnya. Pintu kantor dibanting hingga tertutup. Tubuh Donald bergetar dan dia duduk lumpuh di tanah. Tak bernyawa. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Black Box Group adalah perusahaan teknologi tinggi terkemuka di Darkwood. Jika Anda bisa menjadi manajer departemen di cabang ini, gaji Anda akan tinggi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk membayar uang muka dan membeli rumah di Darkwood. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Selama Emily mengucapkan sepatah kata pun, Donald tidak akan lagi memiliki pijakan di Darkwood. Ini semua karena satu pemikiran di pihaknya. Donald dipenuhi dengan penyesalan. Halan sedang berjongkok ke samping dengan ekspresi sedih di wajahnya. Mengapa dia harus membantu Donald? Akibatnya, dia akhirnya diusir. Saya telah memanggil Harvey dengan sebutan saudara sebelumnya. Tetapi saya tidak menyangka bahwa Harvey ternyata adalah taipan tersembunyi. Jika saya memilih untuk membantu Harvey, bukankah itu akan sukses besar di masa depan? Dia juga merasa menyesal di dalam hatinya. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Dia terlalu malu menghadap Harvey lagi. Ada keheningan di kantor. Para karyawan yang dulunya suka menjilat dan menyanjung kini menjauhi mereka. Karena takut ada hubungannya dengan dia. Seolah-olah Donald adalah sebuah virus. Inilah tempat kerja, inilah kenyataan. Memikirkan cara Harvey dipecat sebelumnya, bukankah itu sama? Saat itu terdengar suara langkah kaki disertai hembusan angin yang harum. Donald mendongak dan merasa segar. Itu Hannah. Dia buru-buru berdiri dan berkata dengan penuh semangat. Hannah, aku tidak mengharapkanmu. Dia tidak menyangka Hannah bisa datang untuk menghiburnya saat ini. Kegagalan di tempat kerja dan kesuksesan dalam cinta bukan hal yang tidak bisa diterima jika Anda memikirkannya. Namun tak lama kemudian, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang dan Hannah terlihat melangkah tanpa menghiraukannya. Dia berjalan ke tempat kerja seorang kolega wanita dan berkata dengan genit. Hei, berikan saya informasi kontak Harvey. Saya ada urusan dengan dia. Rekan wanita itu memaksakan senyum dan berkata. Saya tidak punya informasi kontaknya. Dia sebenarnya mempunyai informasi kontak Harvey. Tapi dia tidak mau memberikannya. Dia ingat dengan jelas bahwa Hannah telah meremehkan Harvey sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Anda mengatakan sebelumnya bahwa Harvey cukup bagus dan Anda harus memiliki informasi kontaknya. Hannah berkata dengan enggan. Rekan wanita itu mengangkat bahu. Saya benar-benar tidak memilikinya. Saya menghapus semuanya sebelumnya. Tanyakan kepada manajer. Dia pasti memiliki informasi kontak Harvey. Orang-orang di sekitar memandangnya dengan ekspresi aneh. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya dan berpikir dia adalah gadis yang jujur. Saya tidak menyangka akan seburuk ini. Bukankah ini hanya menaburkan garam pada luka Donald? Hannah ragu-ragu sejenak dan benar-benar berjalan ke arah Donald. Manajer Bragg. Tolong beri saya nomor telepon Harvey. Perfect FT. Donald sangat marah hingga dia memuntahkan seteguk darah. Saat ini, udara di kantor manajer umum dipenuhi bau kaleidoskop. Hal semacam ini umumnya digunakan untuk mengoleskan memar. Harvey berbaring di kursi dan menarik kausnya, memperlihatkan pinggangnya yang kuat. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan pinggangnya, tapi karena pihak lain begitu antusias, sulit baginya untuk menolak. Emily sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Tangannya mengoleskan minyak bunga dan dengan lembut membelai pinggang Harvey. Aura maskulin di tubuh Harvey membuat hatinya sedikit bergetar, dan wajah cantiknya berangsur-angsur berubah menjadi merah. Tuan White, apakah ini lebih baik? Emily bertanya dengan suara lembut, menunjukkan kelembutan seorang wanita. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia melakukan kontak fisik sedekat itu dengan laki-laki. Jadi tekniknya secara alami agak asing. Ya, jauh lebih baik. Harvey menatap wanita di depannya dengan cermat.
Kulitnya lembut dan putih dengan kulit kemerahan. Dia memiliki sosok yang unggul. Dan dia adalah seorang wanita muda cantik yang masih mempertahankan pesonanya. Jika ini adalah wanitanya, Harvey pasti akan memeluknya dan menciumnya selamanya. Saat tangan Emily terus bergerak, Harvey merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Jika dia terus seperti ini, dia mungkin tidak akan mampu menahannya lagi. Nona Emily. Oke, mari kita berhenti sekarang. Setelah mendengar kata-kata Harvey, pipi Emily terasa sedikit panas, dan kemudian dia menghentikan apa yang dia lakukan. Setelah itu, keduanya berpindah kantor dan duduk untuk minum teh dan mengobrol. Mereka diam-diam memahami dan tidak menyebutkan apa yang terjadi hari ini. Hal ini awalnya sepele. Sebaliknya, Emily tampak penasaran mengapa Harvey datang ke sini untuk magang selama sebulan. Harvey juga mengatakan yang sebenarnya. Hasilkan uang dan cari nafkah. Emily tersenyum dan mengangguk. Tapi dia tidak mempercayainya. Dia tinggal di villa mewah, mengendarai supercar, dan jam tangan yang dia pakai setidaknya berharga hampir 20 juta. Lalu datang ke perusahaan sebagai magang untuk mencari nafkah? Benar-benar pembohong yang sangat buruk. Saya khawatir saya bahkan tidak mampu membayar properti dengan gaji yang ditawarkan. Berdasarkan intuisi Emily, Harvey seharusnya melakukan persidangan keluarga. Uji coba keluarga memungkinkan ahli waris untuk mengalami kehidupan dan melakukan pemeriksaan di tempat. Dan periksa isinya. Mungkin mencari proyek bisnis atau mitra. Meskipun mereka adalah keluarga yang tertutup, mereka harus berinvestasi dalam bisnis di luar agar dapat memiliki masa depan. Black Box adalah perusahaan baru dengan potensi besar. Namun, pemeriksaan ini jelas gagal. Memikirkan apa yang dilakukan Donald, Emily merasa gatal karena kebencian. Di satu sisi hal itu mempengaruhi kerjasama, tetapi kuncinya adalah hal itu memalukan. Tapi Harvey tidak menunjukkan ketidaksenangan apapun, seolah masalah ini benar-benar telah berakhir. Emily juga punya banyak teman, tapi Harvey memberinya perasaan aneh. Ini santai dan berjiwa bebas, tetapi juga memiliki misteri yang tak terkatakan sehingga sulit untuk dipahami. Dibandingkan dengan tuan muda dari keluarga bangsawan yang pernah dilihatnya, dia kurang bermartabat dan lebih liar dan informal. Sebaliknya, hal itu membuat orang merasa ramah. Keduanya terlambat bertemu sehingga mereka mengobrol hingga tengah hari. Emily dengan hangat mengundang, "Tuan White, Anda harus tinggal untuk makan ringan di siang hari sehingga saya dapat menunjukkan kebaikan saya sebagai tuan tanah." Harvey melirik arlojinya dan berkata, "Nona Emily, ada hal lain yang harus saya lakukan hari ini. Mari kita lakukan lain kali. Lagi pula kita bertetangga, dan jalan kita masih panjang. Hari ini dia harus kembali ke rumah kontrakannya yang dulu, dan dia harus menghilangkan bau kaleidoskop di tubuhnya. Ya, hari-harinya panjang, aku akan mengantarmu pergi." Emily memiliki ekspresi penyesalan di matanya. Berdiri, berjabat tangan dengan Harvey, dan mengantar Harvey pergi. Kedelapan, terkena diare. Emily mengirim Harvey masuk ke dalam lift, melihat Harvey pergi, dan kemudian dia kembali ke kantor. Ting! Lift tiba dan Harvey masuk. Lift turun dari lantai paling atas, dan ada seorang wanita berdiri di dalam. Tepatnya, dia cantik. Rok dan kemeja hitam menggambarkan sosoknya dengan jelas, dan wajah dinginnya menambah sentuhan pesona. Dia mengenakan jas hitam, yang membuat kulitnya lebih cerah. Melihat seluruh kota Daksud, ini jelas merupakan keindahan tertinggi. Level Dewi, penampilan 99 poin plus. Harvey memuji dia. Jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya beberapa kali lagi. Di luar dugaan, wanita cantik ini juga menatap Harvey tanpa berkedip. Matanya yang indah penuh rasa ingin tahu. Harvey agak aneh. Dia terlihat agak tampan, tapi dia tidak begitu menarik perhatian. Bukan? Mungkinkah dia tidak menyukai bau minyak pijat bunga di tubuhnya? Harvey menciumnya, dan wanita itu sepertinya tertarik dan tidak bisa menahan tawa. Ketika Harvey mendengar tawa datang dari belakangnya, dia bingung dan sedikit tertekan pada saat yang sama. Jadi dia hanya berbalik dan bertanya, "Halo, apakah kita saling kenal?" Si cantik memiringkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Caramu memulai percakapan, bukankah itu terlalu kuno?"
Memulai percakapan. Harvey berkata tanpa daya. Lupakan saja. Mulailah percakapan jika kamu ingin melakukannya. Dengan kata lain, kita tidak mengenal satu sama lain. Kan? Si cantik berpikir sejenak, mengangguk dan berkata. Tepatnya, kita benar-benar tidak mengenal satu sama lain. Harvey terus bertanya. Apakah karena bau dari minyak pijat bunga di tubuhku terlalu menyengat? Si cantik mengendus. Sedikit, tapi tidak akan membuatku tersedak. Harvey memelototinya dengan marah. Lalu kenapa kamu tertawa begitu keras? Harvey sepertinya sedang melihat seseorang yang gila dan berbalik dan berhenti berbicara dengannya. Si cantik tertegun beberapa saat, dan kemudian wajahnya yang cantik memerah. Ini tidak memalukan. Aku marah. Dia memandang Harvey dengan marah. Kenapa laki-laki ini sama sekali tidak punya sopan santun? Apakah dia harus bersikap kasar saat berbicara dengan perempuan? Ting! Lift berhenti di lantai 26, dan beberapa gadis berjalan sambil berkicau. Jika Anda bertanya kepada saya, Danot benar-benar tidak beruntung. Anda memintanya, tidak ada orang lain yang harus disalahkan. Harvey tampan dan kaya, suami yang sempurna. Sayang sekali saya tidak mendapatkan informasi kontaknya. Harvey tidak tahan mendengarkan lagi dan tidak bisa menahan batuk. Hannah melihat ke belakang dan matanya langsung bersinar. Ini sebenarnya adalah Harvey. Seseorang yang telah memenuhi keinginannya. Kesempatan telah tiba. Dia mendorong beberapa adik perempuan ke samping. Meringkuk ke sisi Harvey dan berkata dengan lembut. Saudaraku, saya tidak pernah berpikir kita bisa bertemu di lift. Kita sudah ditakdirkan. Harvey tertegun sejenak. Siapa kamu? Ia teringat wanita ini dari bagian keuangan. Namun ia jarang berinteraksi dengannya, sehingga ia lupa namanya. Hannah mendengus diam-diam. Mengemaskan. Berpura-puralah tidak mengenalku lagi. Saya cantik. Bagaimana mungkin Anda tidak mengingat saya? Dia membalik rambutnya dan mendekat ke Harvey. Aku membencinya. Karena kamu berpura-pura tidak mengenalnya. Aku Hannah. Oh. Harvey menirukan aksennya. Ingat. Hannah tersenyum lebar. Dia memang mengingatnya. Kecantikan adalah keindahan. Harvey mencubit dagunya dan bertanya dengan ragu. Apakah kamu Hannah? Beberapa orang tawa tertahan terdengar di dalam lift. Lupakan saja. Aku memaafkanmu demi uang. Hannah menahan amarahnya dan berkata sambil tersenyum manis. Namaku Hannah. Jangan salah mengingatnya lain kali. Harvey mengangguk dengan serius. Oke. Aku tidak tahan. Hannah menarik pakaiannya, dan asetnya yang cukup mengesankan mulai terlihat. Saudaraku, apakah kamu akan melakukan sesuatu nanti? Aku tahu ada restoran yang sangat otentik. Dia menggigit bibirnya. Matanya menawan. Ini jelas merupakan petunjuk bagi Harvey bahwa setelah makan makanan, dia bisa lanjut memakannya. Harvey bukanlah seorang pemula yang belum pernah jatuh cinta. Jadi dia tentu saja mengerti apa yang Hannah bicarakan. Itu semua sia-sia. Dia melihat Hannah dari atas ke bawah. Dia mengenakan t-shirt putih ketat dan hot pants di bawahnya, memperlihatkan pusar dan dua kaki rampingnya. Ini menggambarkan sosok anggun dan memancarkan suasana awet muda. Ini sangat cantik. Tapi sejujurnya, berpakaian seperti ini saat bekerja jelas melanggar aturan perusahaan. Tetapi karena ini adalah cabang, kontrolnya tidak ketat, dan Danot berusaha menyenangkannya sebelumnya. Jadi bagaimana Anda bisa peduli dengan masalah sepele seperti itu? Harvey mengerutkan kening dan berkata, jangan memakai pakaian yang memperlihatkan pusar di masa depan. Wajah Hannah bersinar. Bahkan sebelum hubungan terjalin, dia sudah mulai peduli padaku. Ini karena tidak ingin pria lain melihatku. Sangat mendominasi, sangat kuat. Saya sangat menyukainya. Dia berkata dengan ekspresi malu-malu di wajahnya. Ya, saya mendengarkan Anda. Saya tidak akan memakainya lagi. Harvey mengangguk dan berkata, itu bagus. Mengenakan pakaian yang memperlihatkan pusar akan membuat Anda rentan terhadap Diara. Ah, Diara. Diara. Sebelum Hannah sempat bereaksi, lift sudah mencapai lantai pertama. Harvey keluar tanpa menoleh ke belakang. Hahaha. Awalnya,
Wanita cantik di dalam lift itu memegangi perutnya dan tertawa hingga air mata mengalir. Hannah juga bereaksi. Harvey mencoba mengolok-oloknya. Tawa kali ini sangat keras, dan Hannah berbalik dengan marah. Kamu sungguh konyol. Kata-kata itu tiba-tiba berhenti. Setelah melihat penampilan cantik itu dengan jelas, Hannah ketakutan. Direktur Kanwal. Halo, Direktur Kanwal. Direktur Kanwal. Semua orang tidak berani keluar dari lift dan saling menyapa dengan hormat. Alice Kanwal berdiri tegak, menyeka air mata dari sudut matanya, dan melambai dengan santai. Mari kita semua bubar. Ngomong-ngomong, Hannah itu, tolong tinggal sebentar. Ketika orang-orang pergi satu demi satu, Alice menghentikan Hannah. Namaku Hannah. Dia meraung dalam hatinya. Tetapi di luar dia bahkan tidak berani mengoreksinya. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, Direktur Kanwal. Alice menghampirinya. Entah itu aura atau penampilannya. Dia benar-benar membuatnya terpesona. Bagaimana temperamen yang dikembangkan melalui naik turunnya pasar dibandingkan dengan temperamen seorang karyawan kecil. Bahkan jika itu hanya penampilannya, Hannah kalah jauh di depan Alice. Yang satu dianggap cantik, yang lain cantik luar biasa. Tidak ada bandingannya. Alice berkata, kamu harus memperhatikan pakaianmu di perusahaan mulai sekarang. Kamu tidak bisa memakai pakaian seperti ini lagi. Oke. Hannah menghela nafas lega, selama karena dia tidak membahas masalah sumpah serapah. Direktur Kanwal ini jauh lebih menakutkan daripada Nona Emily. Alice tampak aneh dan berkata, aku melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Sangat mudah terserang penyakit jika melepas pakaian seperti ini. Hannah berkata, dia mendapat firasat. Saya khawatir dia tidak akan pernah bisa menghilangkan kata Hannah dan Diara. Alice tiba di depan pintu perusahaan dan kebetulan melihat Harvey pergi dengan Pagani yang keren. Mengingat sikapnya terhadap dirinya dan Hannah, senyuman perlahan muncul di sudut mulutnya. Menarik. Di sini, Harvey mengendarai supercar di jalanan Darkwood. Kemanapun dia pergi, dia menarik perhatian semua orang, dan banyak orang dengan antusias mengambil foto. Menikmati tatapan banyak orang yang begitu antusias. Harvey di dalam mobil diam-diam mengenakan topeng. Dia tidak ingin menjadi orang terkenal sekarang. Dia mengemudikan mobil dan bersiap untuk kembali ke rumah sewaannya sebelumnya. Merupakan kawasan kumuh dan letaknya relatif terpencil sehingga menyulitkan kendaraan untuk masuk. Sederhananya, ia menghentikan kendaraannya di tempat parkir terbuka dekat masyarakat. Turun. Harvey memasukkan tangannya ke dalam saku dan segera pergi. Tiba-tiba terdengar ledakan keras dari depan. BMW yang lewat tiba-tiba mengerem. Harvey melihat lebih dekat. BMW melaju dengan normal. Namun Range Rover sedang mundur di tempat parkir. Tidak memperhatikan mobil yang mendekat dan mundur, langsung menabrak BMW. Jelas bahwa Range Rover lah yang harus disalahkan. Pada saat ini, seorang pria bertubuh besar dengan kepala gemuk dan telinga besar, mengenakan rantai emas besar, dan penuh suasana sosial keluar dari Range Rover dan mengumpat di jalan. Keluar dari mobil. Bagaimana caramu mengendarai mobil? Tidak bisakah kamu melihat ketika aku keluar dari sini? Apakah kamu buta? Land Rover baruku harganya lebih dari 2 juta. Itu ditabrak oleh mobil kecil Anda yang rusak dan membuat kerusakan besar. Menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Bayar saya ganti rugi. Dengan itu, pengemudi keluar dari BMW kecil itu. Setelah melihat pengemudinya dengan jelas, mata Harvey berbinar. Ternyata ia adalah gadis yang imut. Ia mengenakan sepatu flat dan celana pendek denim dengan sepasang kaki yang panjang, putih dan ramping, penuh vitalitas awet muda. Sosoknya di balik kaos beruang begitu besar sehingga ia membayangkan bahwa dia tidak akan bisa memegangnya dengan satu tangan. Dia memiliki penampilan yang manis dan imut. Harvey memperkirakan secara kasar setidaknya akan mendapat 95 poin. Gadis itu dimarahi oleh pria kuat itu. Wajah kecilnya sangat gugup, dan dia segera meminta maaf. Maafkan aku. Aku tidak bersungguh-sungguh, dan aku tidak melihatmu memundurkan mobil. Apa yang harus aku lakukan? Gadis itu tampaknya telah menghadapi situasi ini untuk pertama kalinya. Ditambah dengan wajah garang pria kekar dan pendekatannya yang mengancam, gadis itu hampir ketakutan hingga menangis.
Lelaki bertubuh besar itu memandang keindahan itu sambil tersenyum. Lalu melirik ke arah BMW kecil itu. Sepertinya dia memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Lalu dia berkata sambil tersenyum sinis. Apa yang harus Anda lakukan? Hei, jika Anda menabrak mobil saya, tentu saja Anda harus memberikan kompensasi kepada saya. Sejujurnya, kecelakaan yang Anda sebabkan akan memakan biaya perbaikan setidaknya $200.000. Semuanya adalah suku cadang impor, mereka harus diimpor. Harvey tersenyum. Apakah Anda mencoba memeras seseorang? Gadis itu kaget saat mendengar ini. 200.000. Ya Tuhan. Aku tidak punya uang sebanyak itu sebagai kompensasimu. Bagaimana kalau kamu menungguku menelepon? Mendengar ini, pria besar itu mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan seringai. Nak, kamu mengendarai mobil seperti ini di usia muda. Kamu pasti sudah membuat banyak video di internet untuk menghasilkan banyak uang, kan? Saya tahu industri Anda dengan sangat baik. Ada tunjangan kesejahteraan. Di sini, 200.000 adalah jumlah yang memang banyak. Kamu tidak perlu bersusah payah. Tinggallah bersama kakak dan jadikan masalah ini masalah pribadi. Bagaimana? Gadis itu bingung sejenak. Apa yang terjadi? Melihat ekspresi serakah di wajah pria besar itu, dia perlahan berjalan ke arahnya seolah sedang menatap mangsa. Gadis itu sangat ketakutan sehingga dia mundur. Tidak, jangan main-main. Saya pasti akan memberikan kompensasi kepada Anda. Hei, bisakah Anda membayarnya? Orang kuat itu masih enggan dan berkata dengan senyum sinis di wajahnya. Saya berkata, selama Anda tinggal denganku. Bukankah bagus kalau masalah ini berakhir seperti ini dalam 2 hari? Kesembilan, kekuatan uang sangat keren.